Selamat sore teman-teman muda yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Shalom Pak. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Shalom, untuk Pak. kesempatan sore hari ini ya dipercayakan oleh rekan-rekan muda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Kelly sudah menghubungi saya dan meminta untuk menyampaikan tema tentang kasih Allah terhadap kita, bicara tentang konteks kasih Allah. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu, kira-kira seminggu yang lalu, seorang anak muda tiba-tiba malam WA ke saya. Ya, dia bertanya, dia tentu masih muda, baru 2 tahun ini selesai kuliah dan sudah memulai pekerjaan. Bertanya, lalu di dalam WA tersebut dia tanya, Bang, kenapa ya kalau ada orang yang udah berkali-kali memulai usahanya tetapi masih saja gagal. Tetapi ada orang-orang tertentu yang baru mulai kok bisa langsung berhasil, bisa langsung sukses. Apa kasih Tuhan itu beda ya Bang? Apakah kasih Tuhan itu lebih besar kepada orang yang sudah mulai berkali-kali dan gagal? Apakah kasih Tuhan kepada mereka itu kecil? Atau apakah perhatian Tuhan terhadap mereka itu sangat-sangat sedikit dibanding dengan kasih Tuhan kepada mereka yang baru mulai tetapi langsung bisa sukses, langsung bisa berhasil. Ya, oleh sebab itu kemudian di dalam percakapan tersebut saya hanya mengatakan, siapa yang bisa mengukur kasih Tuhan dengan ukuran manusia? Siapa yang bisa mengukur kasih setia Tuhan terhadap kita dengan satu ukuran bahwa kamu mulai usaha hari ini kamu bisa langsung sukses? Apakah itu kasih Tuhan lebih besar daripada kasih Tuhan kepada mereka yang berkali-kali mencoba dan mencoba, lalu belum berhasil? Apakah kasih Tuhan kepada mereka kecil? Ya, saya hanya mengatakan bahwa kasih Tuhan itu ya kita nggak bisa mengukur dengan ukuran kita. Kasih Tuhan itu dia berikan kepada siapa yang dia kasihi berdasarkan kehendaknya, berdasarkan kerelaannya, berdasarkan otoritasnya. Apakah kasih Tuhan kepada, saya katakan, kasih Tuhan kepada Petrus lebih besar daripada kasih Tuhan kepada Yakobus? Padahal mereka sama-sama rasul. Yakobus dibunuh oleh Herodes, mati dipenggal, sementara Petrus yang ditangkap dan pada hari berikutnya mau dibunuh, lalu Tuhan utus malaikat melepaskan Petrus. Apakah kasih Tuhan pada Petrus itu lebih besar daripada kasih Tuhan kepada Yakobus? Kita tidak bisa menentukan, kita tidak bisa mengukur kasih Tuhan dengan cara kita. Demikian juga sebaliknya, kalau orang tua punya 2 anak, punya 3 anak, punya 4 anak, apakah waktu orang tua memberikan uang yang berbeda kepada anak-anaknya dengan ukuran yang tentunya melihat kebutuhan umur yang beda, lalu beda, apakah kamu bisa menyimpulkan kasih orang tuamu kepadamu dan kepada saudaramu berbeda? Kan nggak bisa begitu, ya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan sore hari ini saya membawa kita untuk melihat satu bagian yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Ini rasul yang boleh dikatakan dikasihi Tuhan, murid yang dikasihi Tuhan, yang banyak menulis tentang kasih Allah. Ya, banyak berbicara tentang kasih setia Tuhan. Sehingga Yohanes pun di dalam bagian suratnya yang terakhir dari Injil Yohanes, dia menuliskan di sana bahwa kalaupun kasih setia Tuhan mau dituliskan, maka dunia ini, langit ini tidak akan mampu memuat kasih Tuhan yang mau dituliskan. Laut kalaupun dijadikan tinta untuk menulis kasih Tuhan, tidak akan pernah cukup. Demikian juga dengan ranting yang akan dijadikan pena, dan manusia, seluruh makhluk hidup, dijadikan pujangga untuk menceritakan, menulis, memuat kasih setia Tuhan, tidak akan pernah cukup. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya membawa kita melihat dari 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa sih yang tidak mau dikasihi? Pasti semua mau, bukan? Kalau punya pasangan, punya suami, punya istri, tentu kita mengharapkan kasih dari pasangan kita, kasih dari suami, kasih dari istri. Kalau kita masih punya orang tua, tentu kita mengharapkan kasih dari orang tua kita. Dan orang tua pun sebaliknya. Kalau orang tua punya anak, orang tua pun mengharapkan kasih dari anak. Demikian kalau teman-teman muda yang dikasihi Tuhan yang barangkali saat ini belum punya pasangan, belum punya atau belum menikah, ketika punya pacar, mana ada orang yang berkata kepada pacarnya, kamu jangan mengasihi aku. Ya, pasti dia menginginkan bagaimana pacarnya memberikan kasihnya kepadanya. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara tentang kasih Allah terhadap kita. Yohanes dengan tegas menuliskan tentang bagaimana beberapa hal penting tentang kasih Allah terhadap manusia, kasih Allah terhadap kita. Fakta di dalam kebenaran yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam bacaan kita tadi, Allah adalah kasih. Sehingga bicara kasih bukan hanya bicara tentang satu deskripsi. Bicara tentang kasih bukan hanya sekedar bicara tentang bagaimana kita bisa mendefinisikan kasih. Tapi bicara kasih di dalam konteks Alkitab adalah bicara pribadi Allah. Bicara kasih adalah bicara tentang Allah itu sendiri. Kasih salah satu dari karakteristik Allah. Salah satu dari atribut Allah. Selain dia adalah Allah yang suci, yang kudus, yang adil, tetapi dia adalah Allah yang kasih. Dia adalah kasih itu sendiri.
Sehingga bicara kasih, sebetulnya kalau kita melihat bagian tulisan Yohanes ini, maka kasih itu adalah hidup adanya, pribadi Allah sendiri. Sehingga di dalam memahami kasih Allah, dikatakan bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu dalam bagian ini maka saya ingin membawa kita untuk melihat tentang kasih Allah terhadap kita, bukanlah kasih timbal balik, bukan kasih balas jasa, ya, bukan kasih yang seperti kita manusia berikan seorang terhadap yang lain, bukan kasih yang kemudian antara suami istri, pacar, antara sahabat dengan sahabat, gitu ya. Kalau kamu mengasihi aku akan mengasihi kamu, itu kasih timbal balik. Ya, kasih balas jasa. Tidak ada kemudian di dalam kehidupan di mana kita bisa mengasihi Allah terlebih dahulu, baru Allah mengasihi kita. Enggak. Ya, kalau kita bisa mengasihi Allah lebih dahulu, baru Allah mengasihi kita, maka kasih itu adalah kasih yang timbal balik. Kasih balas jasa, kasih balas budi. Kasih yang bersyarat kamu mengasihi aku, baru aku mengasihi kamu. Kasih yang tentunya, ya, di dalam kasih Allah ini adalah kasih yang dimana kita sebetulnya tidak layak untuk dikasihi Allah. Ya, tidak masuk kategori untuk dikasihi Allah karena memang kita manusia yang sudah memberontak terhadap Dia. Manusia yang sudah melawan ketetapannya. Oleh sebab itu ketika Allah mengasihi kita atau kasih Allah terhadap kita adalah kasih yang tanpa syarat yang ada pada manusia, ya. Karena semua manusia sebetulnya sudah berdosa dan tidak memiliki kriteria untuk dikasihi oleh Allah satupun. Karena itu ketika Allah mengasihi orang yang dikasihinya, bukan bergantung pada saya dan saudara, bukan bergantung pada kita, tapi bergantung sepenuhnya pada ketetapan kedaulatan Allah, pada otoritas Allah. Ya, aku mengasihi siapa yang akan kukasihi. Ya, aku mencintai kepada siapa aku berkenan untuk mencintai. Itulah kasih Allah yang pertama terhadap kita, kasih yang bukan timbal balik, kasih yang bukan balas jasa. Tentu kalau Allah sudah mengasihi kita atau kalau kita sudah menjadi orang yang dikasihi Allah, baru kemudian kita memiliki potensi untuk bisa mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita belum dikasihi oleh Tuhan, maka kita tidak mungkin akan bisa mengasihi Tuhan. Karena memang kasih Tuhan belum dinyatakan kepada kita. Tapi kalau kita sudah dikasihi Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan. Jadi kasih kita kepada Tuhan adalah balasan kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Tapi kasih Allah kepada kita bukan balasan kepada kita di mana kita sudah mengasihi Dia, bukan. Jelas sekali dalam bagian ini bahwa kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah terhadap kita bukan saja sekadar kasih timbal balik, ya, bukan kasih yang kemudian balas jasa, bukan, tetapi kasih Allah terhadap kita juga bagaimana kita memahami di mana Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, mengutus anaknya yang tunggal. Itu kentara sekali dalam atau sangat kental sekali dalam teologi Rasul Yohanes, dalam tulisan Yohanes. Allah mengutus anaknya, itulah kasih Allah terhadap kita. Mengutus kemana? Kenapa diutus? Ya. Jadi Allah mengutus Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam Injil jelas sekali. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ya. Istilah mengutus dalam terjemahan lain, dalam bagian lain sebetulnya menggambarkan tentang bagaimana Allah menyerahkan. Ya, Allah memberikan bukan sebagai upah, tetapi sebagai satu karunia, sebagai satu pemberian, sebagai satu anugerah yang memang diserahkan. Mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan diutus ke tempat yang lebih mulia lagi, ya. Bukan diutus untuk jalan-jalan. Bukan diutus untuk bersenang-senang. Bukan diutus ya ke tempat yang lebih indah. Karena memang tidak ada yang indah daripada surga. Tapi justru diutus ke dalam dunia. Diutus ke dalam satu kesengsaraan.
diutus di dalam satu lingkup keterbatasan di mana dikurung ruang dan waktu. Kalau kita diutus oleh orang tua kita, ya, atau diutus oleh kantor, atau diutus oleh pimpinan ke tempat yang bagus, ke tempat yang enak, ya senang pasti ya. Tapi kalau diutus, apalagi diutus menyelesaikan perkara, diutus menyelesaikan masalah, diutus kemudian untuk menderita, diutus untuk teraniaya. Waduh, tidak enak betul ya. Kalau kita diutus misalnya, oh kamu nak kamu sekolah ya, kamu kuliah. Kuliah kemana? Oh kuliah ke negara yang menjadi impianmu. Ke negara yang sangat maju misalnya. Kamu diutus ke Amerika untuk kuliah. Oh pasti senang. Ya, tapi kalau kamu diutus, ya diutus kemana? Kamu diutus ke tempat yang memang betul-betul di mana kamu sulit dan menderita sengsara di sana. Ah, ya teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu bicara kasih Allah, bicara satu pengorbanan, bicara kasih Allah, bicara satu penderitaan, bicara kasih Allah, maka bicara tentang pengabdian, bicara kasih Allah terhadap kita, yaitu bicara perendahan diri Allah, rela menjadi yang terhina, ya mulia menjadi hina. Itulah gambaran kasih Allah terhadap kita. Dia mengutus anaknya ke dalam dunia. Nah, kasih Allah terhadap kita bukan saja gambaran yang disampaikan oleh Yohanes lalu mengutus, kemudian kasih Allah juga digambarkan terhadap kita itu sangat-sangat sempurna. Itulah digambarkan oleh tulisan Rasul Yohanes tadi. Betapa sempurnanya kasih Allah. Ya, bukan kasih yang setengah, bukan kasih yang seperapat, bukan kasih yang kemudian 99%, tidak, totalitas sempurna, dari sisi kualitas juga sempurna. Ya. Dan kesempurnaan itu bisa dilihat bagaimana karya Kristus yang menyelamatkan sempurna, tuntas sampai selesai. Sampai selesai. Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Kasih Kristus terhadap kita sempurna adanya, bukan ya abal-abal. Nah, kasih Kristus yang mengutus anaknya, kasih Kristus yang sempurna, dalam konteks dia mengutus anaknya itu sesuatu yang luar biasa. Dia tidak hanya memberikan pesan melalui para nabi, betul, dulu memberikan pesan melalui para nabi berfirman. Tetapi juga dia tidak berhenti sampai di situ. Dia mengutus. Ya, itulah kesempurnaan kasih Allah. Dia tidak hanya menulis surat lalu kirimkan aja gitu ya. Dia tidak hanya membuat ya udah pesan singkat saja ya untuk manusia berdosa. Tidak. Dia datang sendiri ke dalam dunia. Itulah kasih Allah terhadap kita. Di mana dia menjadi peraga daripada kasih itu sendiri. Kasih Allah terhadap kita memberikan pemberian yang terbaik, pemberian yang tertinggi, pemberian yang termulia, pemberian yang termahal. Menyebut kasih Allah terhadap kita adalah the high quality, sangat-sangat ya, kualitas yang tidak ada tandingnya, kualitas yang tidak ada bandingnya. Kalau dari sisi besar, tentu besar sekali kasih Allah itu. Bicara tentang dalamnya kasih Allah, sangat dalam. Bicara sangat luas, luas sekali. Bicara sangat besar, besar. Bicara sangat tinggi, tinggi kasih Allah. Itulah. Ya, bicara apa sih yang kurang daripada kasih Allah yang diberikan kepada kita. Karena itu di dalam Roma, Paulus berkata, anaknya sendiri ia tidak sayangkan, ia serahkan ya untuk kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang lain kepada kita. Dalam pengertian bahwa terlalu kecil kalau orang mengukur kasih Allah hanya dengan ukuran kesehatan. Terlalu kecil manusia mengukur kasih Allah kalau hanya dengan ukuran materi, keuangan. Terlalu kecil kita mengukur kasih Allah terhadap kita kalau hanya dengan nilai yang bisa kita dapatkan di bangku kuliah. Terlalu kecil kita mengukur kasih Allah terhadap kita kalau kita hanya mengukur dengan posisi jabatan yang kita miliki dalam pekerjaan, dalam kantor dan sebagainya, terlalu kecil. Ya, kasih Allah sungguh luar biasa terhadap kita. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kasih Allah terhadap kita adalah bicara tentang bagaimana pengorbanan Allah. Ya, dia menyerahkan dirinya, mati di kayu salib. Kasih Allah bicara kerendahan hatinya. Bagaimana dia mau merendahkan diri. Ya, dia mulia terhina. Dia mati dan bahkan mengalami berbagai penderitaan, siksaan, penganiayaan dan sebagainya. Kasih Allah terhadap kita, di mana dia mengajarkan bagaimana tidak mementingkan diri. Itulah gambaran bagaimana kasih Allah. Ya, sehingga kasih Allah terhadap kita gambaran juga ketiada sombongan Allah. Karena itu dia mau merendahkan diri. Oleh sebab itu sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh tulisan Rasul Yohanes tentang bagaimana kasih Allah terhadap kita. Sehingga dari apa yang disampaikan Yohanes ini kita bisa memahami kasih Allah terhadap kita bukan sekedar teoritis. Ya, bukan sekedar kata-kata belaka, bukan sekedar konseptual, bukan hanya sekedar itu. Ya, banyak orang dan bahkan mungkin juga agama hanya bisa mendefinisikan kasih Tuhan yang mereka sembah, kasih Allah yang mereka sembah. Kalau secara tata bahasa, secara ya deskripsi, secara teoritis, tentu dengan mudah manusia bisa mendefinisikan tentang kasih Allah. Tetapi kasih Allah yang dinyatakan kepada kita lewat kebenaran yang di dalam Alkitab, itu juga memiliki nilai teologis yang sungguh luar biasa. Nanti kita akan lihat seperti apa dan bagaimana nilai teologis yang Allah kerjakan di dalam kasih-Nya itu. Ya, kasih Allah yang teologis, kasih Allah itu juga yang sangat praktis. Sehingga kita bisa mengetahui Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih, bukan hanya sekedar dari firman yang tertulis, tetapi dari diri Allah sendiri yang memang mempraktekkan kasih itu terhadap kita. Ya. Ini keagungan kehidupan sekaligus juga pengajaran kekristenan. Karena itu bagaimana kita hidup di dalam cinta kasih. Ya, kasih Allah terhadap kita bukan sekedar janji, bukan sekedar kemudian bagaimana dia berjanji lalu tidak menepati. Bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar bagaimana nubuat disampaikan lalu tidak digenapi. Bukan. Tapi kasih Allah sungguh-sungguh penggenapan dari kesetiaannya. Penggenapan dari janjinya. Penggenapan dari segala yang dinubuatkan, yang disampaikan melalui kitab para nabi. Waduh, ini luar biasa ya. Karena itu bicara kasih Allah mau dibandingkan dengan kasih kita manusia, wah, tidak ada bandingnya kasih Allah. Kita bisa mengingkari janji kita. Kita bisa mengingkari kasih kita. Kita bisa berpaling kasih. Tapi kasih Allah bukan hanya sekedar bagaimana dia berjanji. Tapi kasih Allah bagaimana dia menepati, dia melaksanakan, dia menggenapi, dia merealisasikan. Karena itu bicara kasih. Bukan sekedar bicara tentang kasih yang basa-basi. Oh, luar biasa kasih Allah terhadap kita. Ya, karena itu teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, rekan-rekan muda yang dicintai Tuhan. Sungguh kita bisa belajar bagaimana kasih Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat ketika kita sudah memahami tentang apa dan bagaimana kasih Allah itu, maka sebetulnya apa yang menjadi tujuan dari Allah menyatakan kasih-Nya tadi? Yang pertama bahwa tentu saja kasih Allah dinyatakan bukan untuk kepentingan dia. Ingat bahwa tidak ada untuk kepentingan Allah. Oh, saya menyatakan kasih hanya untuk kepentingan saya. Tidak, Allah kita bukan Allah yang egois. Karena itu dia merendahkan diri tadinya. Bukan. Justru dia tahu bagaimana dia berkorban. Dia tahu bagaimana dia menyerahkan diri. Pertama bahwa supaya kita hidup olehnya. Supaya kita hidup oleh Kristus yang diutus tadi. Yang menggenapi janji Allah. Yang menggenapi kasih Allah. Supaya kita hidup oleh kasih Allah itu. Dengan kata lain bahwa tanpa kasih Allah, maka sebetulnya kita tidak hidup. Tanpa kasih Allah terhadap kita, kita mati adanya. Ya. Tanpa kasih Allah terhadap kita hanyalah manusia binasa. Manusia yang tidak punya pengharapan.
manusia yang sebetulnya hidup tapi hidup dalam kesia-siaan. Oleh sebab itu kasih Allah dinyatakan kepada kita supaya kita hidup oleh kasih Allah itu sendiri. Artinya bahwa sebelum kasih Allah dinyatakan atau sebelum kita hidup dalam kasih Allah, kita masih mati di dalam dosa. Karena itu Yohanes dengan tegas mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak binasa. Ia akan hidup. Kasih Allah membuat kita menjadi manusia yang hidup dan bahkan dikatakan diselamatkan. Diselamatkan tentu saya tidak akan membahas tentu bagian ini karena pasti kita dapat membaca banyak hal ya, di dalam bagian demi bagian Alkitab yang kita miliki, yang kita pegang ini. Ya, jadi kasih Allah dinyatakan tujuannya adalah supaya betul-betul kita menikmati anugerah keselamatan. Tanpa kasih Allah dinyatakan dalam Kristus, maka tidak ada keselamatan. Disinilah kita memahami, mengetahui bahwa hanya kasih Allah dalam Kristus yang menyelamatkan. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini dalam nama siapapun kecuali hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang ditulis oleh Dr. Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi oleh kasih Allah, melalui kasih Allah, dalam kasih Allah yang dinyatakan itu, kita diselamatkan. Teman-teman, udah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, ya kita sungguh bersyukur memiliki kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Hal yang berikutnya, ketika kita bicara tentang tujuan kasih Allah yang disampaikan oleh penulis dari kitab 1 Yohanes ini, oleh Rasul Yohanes ini. Kasih Allah dinyatakan tujuannya dalam Kristus Yesus adalah untuk pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya. Tidak ada yang mampu mendamaikan manusia berdosa dengan Allah karena relasi yang sudah terputus, karena sudah mati oleh karena dosa, maka hanya satu yang bisa mendamaikan, yaitu kedatangan Kristus ke dalam dunia, pengorbanan Kristus, keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Jadi pendamaian bicara tentang pengorbanan, pendamaian bicara tentang satu pembayaran. Ya, manusia sudah tertawan di bawah murka Allah. Karena itu kedatangan Kristus yang diutus, kasih Kristus untuk mendamaikan kita dengan ya, Bapa, membayar kepada Bapa, membayar kepada murka Allah. Itulah kasih Kristus yang dinyatakan kepada kita. Sehingga hidup kita yang harusnya binasa karena murka, terpanggang api neraka dalam kekekalan. Tapi karena kasih Allah yang dinyatakan itu, maka kita diperdamaikan. Ya, kita diperdamaikan dengan Allah. Dan tentu mendapat bagian yang luar biasa di dalam rohnya. Ya. Hal yang berikutnya bagaimana kasih Allah dinyatakan kepada kita tujuannya adalah untuk mempersekutukan kita. Mempersekutukan kita dengan Allah. Ayat yang ke-15, 16 sangat jelas sana. Barang siapa ada di dalam Allah, Allah di dalam dia. Ayat yang ke-7, 16 juga dikatakan di sana. Ya. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Disinilah kita melihat kasih Allah yang mempersekutukan, kasih Allah yang mengikat antara kita yang dikasihi Allah dengan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, ya bagaimana relasi manusia kalau tanpa kasih maka akan sulit. Tapi kasih itu mengikat hubungan, mengikat relasi. Menjadi sesuatu yang sangat kuat. Relasi hubungan yang sangat kuat. Jadi mempersekutukan, mempersatukan, mengikat. Ya. Gambaran ini sangat kental sekali kalau kita membaca tulisan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Ya. Jadi kasih mempersekutukan. Kasih mempersekutukan, kasih mengikat relasi
suami dengan istri, kasih mengikat relasi orang tua dengan anak, kasih mengikat relasi ya dalam persahabatan, sehingga kalau kita mengenal beberapa kasih ya, kita tidak bahas tentang macam-macam kasih, sehingga di situ kita memahami, oh ada kasih persaudaraan, ada kasih ya antara suami atau wanita dengan laki-laki ya, ada kasih yang betul-betul bagaimana kasih dinyatakan Allah kepada manusia. Itu mempersekutukan. Jadi kasih Allah terhadap kita adalah kasih yang bertujuan untuk menyatukan kembali antara manusia dengan Allah. Manusia yang dikasihi Allah, manusia itulah yang dipersekutukan dalam relasi kasih. Yang dipersekutukan oleh Allah di dalam cinta kasih. Saya percaya kita bersyukur pada Tuhan. Jikalau Tuhan begitu mengasihi kita, ya Tuhan begitu memperhatikan kehidupan kita. Teman-teman yang sungguh dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan bagian ini juga, bagaimana tujuan kasih Allah dinyatakan, yaitu di mana kita memiliki satu keberanian untuk menjalani realita kehidupan. Apa yang ditulis oleh Yohanes adalah kasih Allah, atau lewat kasih Allah yang dinyatakan, maka kita berani menghadapi satu realita kehidupan, termasuk ketika menghadapi satu penghakiman terakhir. Kenapa kita berani? Karena ada kasih Allah yang sudah mendamaikan tadi. Hidup kita sudah ditebus. Hidup kita sudah diperdamaikan. Sehingga tidak ada lagi sebetulnya ketakutan bagi orang percaya untuk menjalani kehidupan di dalam dunia. Bukan saja ya takut kemudian, waduh seperti apa, bagaimana. Walaupun tentu secara manusia barangkali kita masih menghadapi kesulitan-kesulitan, ketakutan ini, ketakutan. Tetapi sebetulnya kalau kita percaya bagaimana Allah mengasihi kita, dan kita hidup di dalam kasih Allah itu, ya apalagi sih yang ditakutkan? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Allah, itu bahasanya Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal yang ke-8. Penderitaan bukan, kesulitan bukan, kelaparan bukan, aniaya bukan. Ya, harusnya orang percaya ketakutan kita adalah ketakutan kalau kita tidak dikasihi Allah. Ya. Manusia mestinya takutnya itu. Kalau Allah tidak mengasihi dia, kalau Allah tidak memimpinnya, kalau Allah tidak menyertainya. Harusnya itulah yang kita takutkan. Ya. Oleh sebab itu, maka bagaimana kasih Allah dinyatakan kepada kita sungguh luar biasa. Dan bagian ini terus ingatkan kepada kita tentang kasih Tuhan yang menyertai, yang memimpin, yang menolong hidup kita. Sebagai orang yang dikasihi Allah, sebagai anak-anak muda yang dicintai Tuhan, lalu bagaimana kita menanggapi kasih Allah? Bagaimana kita hidup dalam kasih Allah itu? Apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita di dalam hidup ini sebagai orang yang sudah dikasihi Tuhan, yang sudah menerima kasih karunia Allah? Tentu kita mestinya menjadi orang yang memproklamirkan, orang yang mendemonstrasikan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya, tetapi bagaimana kita memproklamirkan kasih Allah? Bagaimana sih kita mendemonstrasikan kasih Allah di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini? Ya, kasih Allah harus diproklamirkan. Kasih Allah harus kita demonstrasikan. Kasih Allah harus kita nyatakan. Karena itu kasih Allah jangan dipendam. Kasih Allah jangan disimpan. Kasih Allah ibaratnya lampu, ibaratnya pelita, jangan dibawa, ditaruh gantang, tetapi harus ditaruh di atas kaki dia. Sehingga orang-orang di sekitar akan melihat Allah yang mengasihi kita di dalam diri kita yang dikasihi Allah. Nah, pertama bahwa ketika kita memproklamirkan kasih Allah atau mendemonstrasikan kasih Allah, gimana? Tentu saja Yohanes berkata, saudara-saudaraku, bicara kita, bicara tempat, bicara siapa, maka mulailah dari hal yang terkecil. Mulai dari tempat yang terkecil, tempat di mana kita ada. Kalau bicara keluarga, mulai dari keluarga, suami, istri, orang tua, anak, persahabatan kita, teman kita, tadi kantor, tadi mana kita ada.
Proklamirkanlah kasih Allah itu. Ya. Kepada siapa? Kepada pertama dikatakan saudara-saudaraku. Proklamirkan, bagikan kasih Allah itu. Bagaimana kita bisa mengatakan kita mengasihi Allah yang tidak terlihat? Itu Yohanes katakan tadi. Sementara orang yang terlihat di samping kita, di depan kita, di hadapan mata kita secara kasar, kita tidak bisa mengasihi mereka. Kita tidak bisa membagi kasih itu kepada mereka. Kita tidak bisa menyatakan kasih itu kepada mereka. Ya. Mulailah dari hal yang terkecil. Dari kelompok-kelompok yang terkecil. Termasuk dalam konteks anak muda, persekutuan kita, antika, fellowship, bagaimana kita menyatakan kasih seorang terhadap yang lain, ya, menyatakan kasih Kristus kepada mereka, kepada seorang akan yang lain, ya, kasih. Dan juga kepada orang-orang di sekitar kita, kepada lingkungan, rekan sekerja kita, nyatakanlah kasih Allah itu, proklamirkan, demonstrasikan, sehingga kasih yang Allah nyatakan kepada kita, kasih yang Allah berikan kepada kita, ya, kasih yang bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita. Kasih yang bisa dinikmati, kalau ibaratnya buah, kasih yang bisa dinikmati, yang bisa memberikan rasa kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, pertama, kedua, tentu saja dalam memproklamirkan kasih Allah yang sudah dinyatakan kepada kita, ya, kita mesti harus punya keberanian, jangan takut, ya. Karena itu menyatakan kasih Allah bukan sesuatu hal yang mudah memang. Ya, karena menyatakan kasih itu berarti menyatakan kebenaran. Barangkali kadang ketika kita menyatakan kasih, kita bisa disalahpahami gitu ya. Wah, ini orang Kristen ini, anak-anak muda Kristen ini. Tapi sebetulnya tidak ada yang marah kalau orang menyatakan kasih ya. Tapi walaupun ketika kita menyatakan kasih dengan keberanian, dengan tidak rasa takut, ya, tentu saja kemudian barangkali ada tantangan. Ya, tetapi sebagai orang-orang muda Kristen, sebagai anak-anak muda yang dikasih Tuhan, yuk ya kita mulai dengan satu keberanian hati, keberanian sikap untuk menyatakan bagaimana kasih Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah lingkungan kita, di mana kita berada. Nah, menyatakan kasih Allah juga ya harus tepat. Menyatakan kasih Allah tentu sebagai orang-orang muda kita juga mesti jujur. Ya, jangan dikatakan jangan berdusta, jangan menjadi pendusta di situ ya. Lebih baik kasih teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jujur dalam menyatakan kasih. Ya, kalau orang jujur menyatakan kasih, terkadang memang tidak enak, ya. Nanti kalau konteksnya kita anak muda, saya mau menyatakan kasih yang tulus, kasih yang jujur, kasih yang saya cinta kamu, saya jujur gitu ya. Antara dua, ya, ditolak atau diterima. Ya. Tetapi tidak bisa dipendam gitu, harus punya keberanian menyatakan cinta kasih. Karena itu dikatakan bahwa jujurlah di dalam menyatakan kasih. Menyatakan kasih Allah ini juga menyatakan satu teguran, menyatakan satu nasihat, menyatakan satu pendidikan. Ya, namanya teguran, namanya nasihat, namanya pendidikan itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk diterima ya. Tapi kita nggak boleh diam untuk menyatakan kasih Allah. Ya, karena bagaimanapun ketika bicara kasih Allah terhadap kita, secara khusus terhadap kita sebagai orang percaya, Ibrani juga mengatakan pasal yang ke-12 bahwa Allah mendidik, Allah menghajar orang yang dikasihinya. Allah mendisiplin orang yang dikasihinya. Sehingga ketika kita bagaimana bicara kasih Allah terhadap kita, maka kita rela untuk dididik Allah. Rela untuk didisiplin Allah. Rela untuk dihajar Allah ketika kita salah. Nah, oleh sebab itu bicara menyatakan kasih, memproklamirkan kasih, mendemonstrasikan kasih, maka dalam bagian ini saya menyebut atau mengatakan kita sebagai anak-anak muda, orang-orang percaya, ya, adalah mediator. Kita mediator kasih Allah pada dunia ini.
Allah sudah memproklamirkan kasih, Allah sudah memperagakan kasih di dalam Kristus kepada kita sebagai orang percaya, maka saatnya kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang percaya, untuk menjadi mediator kasih Kristus itu kepada dunia. Untuk menjadi alat, ya, untuk menjadi media, di mana kasih Allah bisa dilihat dunia, di mana kasih Allah bisa dinikmati dunia, di mana kasih Allah bisa dinyatakan kepada orang-orang di sekitar kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya terus mendorong bagi kita semua untuk terus hiduplah dalam kasih Tuhan. Nyatakan kasih Allah. Ya, Allah sudah begitu mengasihi kita secara konsep, secara teologis dan bahkan secara praktis Allah sudah nyatakan kasih itu kepada kita luar biasa. Kasih, saya katakan lagi, bukan sekedar deskripsi, bukan sekedar bagaimana kita bisa mendefinisikan, tetapi bagaimana kita bisa merealisasikan, mengaktualisasikan kasih Allah itu dalam kehidupan kita, menjadi saluran berkat. Ya, anak-anak muda, teman-teman, saya sungguh bersyukur, bangga kepada teman-teman semua untuk bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menjadi saksi kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Baik di kuliah kita, di kampus, ya, jika bicara lingkungan, di pergaulan, nyatakanlah kasih. Ya, salah satu kita menyatakan kasih kan bagaimana kita membimbing, mengarahkan orang. Ketika kita bergaul, ketika kita studi, ketika kita bekerja, disitulah tempat kita, ya, untuk menyatakan kasih Allah terhadap kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, dan Tuhan memampukan kita untuk menjadi mediator dari kasih Allah, untuk menjadi media, membawa kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi tetap semangat, Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati, apalagi dalam zaman dunia yang terus maju, ya, era digital yang terus berkembang juga, dan tentu kita banyak bermain di media sosial juga, saya percaya teman-teman muda. Dan biarlah kita juga mempergunakan media sosial kita juga untuk menyatakan kasih Allah, ya, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada dunia. Pakailah media sosial kita untuk memberkati orang, ya, untuk kemudian entah itu ketika kita tulis kata-kata, ketika kita sampaikan apa yang mau kita sampaikan, sehingga orang terberkati, orang merasakan ada kasih Allah yang menyentuh hidup mereka. Ya, biarlah Tuhan memimpin, Tuhan menolong. Sekali lagi terima kasih, dan mungkin ada hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan atau ada diskusi, ada yang mau disampaikan,